Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, agar lebih berkahnya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan kita kelas dipimpin untuk doa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Kak. Siapa? Memunah. Kenapa dia nggak masuk? Sakit sudah 3 hari. Terus sudah dijenguk temennya? Belum. Oh iya dah. Kalau ada temennya yang sakit dijenguk ya biar cepat sembuh. Iya Kak. Baik adik-adik, udah siap untuk belajar? Siap. Hari ini kita akan belajar biologi tentang tanaman yang bisa dijadikan obat tradisional. Minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang Obat modern. Betul sekali. Obat tradisional sejak zaman dahulu memainkan peran sangat penting dalam menjaga kesehatan, mempertahankan stamina, dan mengobati penyakit. Oleh karena itu, obat tradisional sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Jadi, ada beberapa tanaman yang sering digunakan sebagai obat tradisional seperti jahe, kunyit, kencur, lengkuas, lidah buaya, daun sirih, daun kumis kucing, temulawak, asam, dan cocor bebek, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Baik adik-adik, tujuan kita mempelajari materi ini yaitu untuk membudidayakan tanaman obat, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan tanaman, kekayaan alam melalui tanaman yang ada di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai materi obat tradisional dari tanaman yang sering sekali kita temukan di sekitar pekarangan rumah. Seperti beberapa contoh tanaman yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu apa saja? Jahe, kunyit, kencur, lengkuas, lidah buaya, daun kumis kucing, cocor bebek, asam, temulawak. Cuma itu Bu yang saya tahu. Ya. Aku nggak pernah belajar Bu, makanya nggak ingat. Ya, banyak sekali tanaman obat yang sering ditanam terutama oleh ibu-ibu kita di halaman rumah. Oh ya, sebelumnya adik-adik pernah mendengar obat tradisional itu seperti apa? Ada yang tahu? Obat yang menggunakan bahan alami mungkin Bu. Obat yang dibuat menggunakan bahan-bahan alami tanpa pengawet Bu. Ya, betul sekali. Jadi, obat tradisional itu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Seperti pada zaman nenek moyang kita, pada zaman dahulu tuh tidak ada yang namanya Bodrex, Misagrip, kemudian Comix kalau misalkan kita batuk. Tidak ada dulu. Tapi sekarang kita tinggal ke warung, bayar, dapat Comix. Lalu bagaimana cara nenek moyang kita berobat kalau misalkan hanya radang tenggorokan atau flu atau batuk? Apakah harus ke rumah sakit? Nah, disinilah zaman dahulu menggunakan obat dari tanaman herbal. Salah satu contohnya yaitu kunyit yang sering dan mudah sekali ditemukan. Ada yang belum pernah lihat kunyit? Pasti semua pernah melihat kunyit. Bagaimana bentuknya, warnanya. Intinya sudah tidak asing lagi, ya kan? Apalagi ibu-ibu kita yang di rumah yang senang masak. Nah, pasti menggunakan salah satu bumbu yaitu kunyit sebagai bumbu masakannya. Nah, salah satu contohnya apa? Sop. Apalagi rendang. Apa juga? Ya, nasi kuning atau nasi tumpeng. Kalau ada acara-acara biasanya kan menggunakan ketika orang menggunakan nasi kuning atau nasi tumpeng, mereka menggunakan bahan alami dari kunyit untuk warna dari nasi tersebut. Selain sebagai bumbu masakan,
Ternyata kunyit juga digunakan sebagai obat karena tanaman kunyit ini memiliki banyak sekali manfaat. Banyak mengandung vitamin C, kemudian protein. Apalagi warna kuning pada kunyit itu namanya apa? Kurkumin. Ya, kurkumin yang merupakan senyawa yang berwarna kuning yang ditemukan dalam kunyit. Di antara manfaatnya yaitu memiliki sifat anti peradangan, antivirus, antibakteri, dan antioksidan. Baiklah adik-adik sekalian, selanjutnya langkah-langkah membuat ramuan obat tradisional dari tanaman kunyit. Langkah yang pertama, tambahkan setengah sendok makan kunyit bubuk ke dalam gelas, kemudian tambahkan sedikit garam setengah sendok makan saja, kurang lebih setengah sendok makan. Tambahkan air secukupnya, kemudian tambahkan perasan jeruk nipis, dan selanjutnya aduk hingga larut. Setelah semua sudah larut, ramuan obat tradisional sudah siap diminum, di mana khasiatnya itu untuk meredakan radang tenggorokan. Baik, karena langkah-langkahnya sudah kakak sampaikan tadi, mulai dari sekarang jam 9:10 sampai dengan jam 9:20. Silakan adik-adik mencoba membuat ramuan obat tradisional dari tanaman kunyit. Alat dan bahan silakan diambil dan selamat mengerjakan. Bagaimana adik-adik? Apakah ramuannya sudah jadi? Sudah, Kak. Baiklah, kalau sudah, adik-adik bisa langsung untuk pembuatan laporannya. Alat dan bahan tadi kita menggunakan kunyit, terus air, terus sendok. Udah. Nanti setelah laporannya selesai, salah satu dari adik-adik maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah adik-adik buat tadi. Saya mau menyampaikan hasil laporannya. Jadi, dalam pembuatan obat tradisional ini, kita menggunakan bahan utamanya yaitu kunyit, kemudian kita menggunakan air hangat, terus ada gelas, sendok, jeruk nipis, dan garam. Langkah kerjanya yaitu pertama kita menggunakan setengah sendok kunyit bubuk, kemudian setengah sendok makan garam, kemudian air secukupnya, dan obat tradisional dari tanaman kunyit siap diminum untuk obat radang tenggorokan. Terima kasih. Baiklah adik-adik, dari materi yang sudah kakak sampaikan tadi, kakak akan mencoba mengulas sedikit atau mengevaluasi sejauh mana pengetahuan adik atau pemahaman adik tentang materi yang sudah kita bahas pagi ini, yaitu tentang obat tradisional. Nah, adik-adik, ada yang sudah tahu apa itu obat tradisional? Atau mungkin adik-adik tahu obat tradisional itu dibuat dari bahan apa saja? Obat tradisional adalah obat yang terbuat dari bahan alami. Ada yang perlu ditanyakan? Saya mau nanya Kak, tadi kan sebelumnya itu udah dijelasin kalau obat tradisional itu adalah obat yang menggunakan bahan alami. Contoh bahan-bahannya itu seperti bahan dari tumbuhan, hewan,
Nah, yang saya mau tanyain itu, yang bahan dari hewan itu contohnya kayak gimana? Kayak gitu, terima kasih. Baik. Salah satu contohnya yaitu lintah. Lintah yang menyerap darah kotoran dari tubuh manusia. Dan bisa juga untuk menghentikan pendarahan dan sehingga menutup luka. Baiklah adik-adik, jika ada yang belum dipahami dari materi tentang obat tradisional ini, silahkan untuk ditanyakan sama kakak. Baiklah, jika tidak ada, kakak rasa adik-adik sudah paham, adik-adik sudah bisa memahami atau menguasai materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang obat tradisional. Baik, Kak. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kakak akan coba menyimpulkan materi kakak, yaitu obat tradisional yang salah satunya itu terdiri dari kunyit ya. Kunyit itu sangatlah banyak manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai obat tradisional dan dapat menyembuhkan peradangan tenggorokan pada kita. Dan kunyit juga bisa dikelola menjadi bahan-bahan bumbu dapur atau bahan-bahan masakan yang kita pakai sehari-hari untuk mengelola makanan itu menjadi makanan yang lezat. Ya. Dan kunyit juga dapat menyembuhkan segala jenis penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang salah satunya itu kan dapat menyembuhkan peradangan tenggorokan kita. Mungkin hanya ini saja yang kakak bisa sampaikan terkait tentang materi atau kesimpulan tentang obat tradisional yang salah satunya itu adalah kunyit. Apakah adik-adik semua paham tentang materi yang kakak sampaikan barusan? Alhamdulillah kalau adik-adik semua sudah paham. Sekarang kakak tugaskan adik-adik untuk mencari 5 obat-obat tradisional yang ada di pekarangan rumah adik-adik dan dikumpulkan minggu depan. Sebelum kakak menutup pelajaran kita, apakah adik-adik ada yang perlu ditanyakan kepada kakak? Tidak ada. Oke, mungkin hanya ini saja yang kakak bisa sampaikan terkait materi tentang obat tradisional yang salah satunya itu adalah kunyit. Ya, sekian dari kakak. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.